Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustazah Ria di sini. Tetap semangat ya nak dalam menghadapi musibah COVID ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Baik, Ustazah akan menyampaikan tentang pelajaran IPA kali ini, yaitu ciri khusus hewan. Pasti kalian akan bertanya, apaan sih ciri khusus hewan? Setiap hewan pasti mempunyai perbedaan dan pasti punya tujuan ketika Allah menciptakannya. Baik, kita akan langsung tujuan dari ciri khusus ini adalah hewan atau binatang yang ada di dunia ini mempunyai ciri khusus dan fungsinya masing-masing. Apa manfaatnya? Pertama, mereka ingin mencari makan. Jadi ciri khususnya itu salah satu manfaatnya, salah satu sebabnya adalah dia ingin mencari makan. Kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan yang terakhir adalah untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, baik, kita akan coba mempelajari tentang kelelawar. Mungkin kalian sudah tahu bahwa kelelawar adalah hewan mamalia yang bisa terbang. Banyak hewan mamalia yang lain seperti lumba-lumba, kemudian paus, semuanya adalah hewan mamalia. Dan salah satu hewan mamalia yang bisa terbang adalah kelelawar. Dan ciri khusus dari kelelawar itu adalah kemampuan ekolokasi. Ini yang harus kalian ingat. Kemampuan ekolokasi itu, kelelawar itu mengeluarkan bunyi atau frekuensi yang sangat tinggi, yaitu frekuensinya seperti ultrasonik ya, dari mulut dan hidungnya, seperti teriakan, mereka berteriak gitu, dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut. Jadi ketika dia mengeluarkan ultrasonik tadi dari mulut atau hidungnya dan menyentuh benda, maka benda tersebut akan memantulkan kembali bunyi tersebut ke kelelawar. Jadi pantulan bunyi tersebut dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah, ketika balik ke kelelawar ini, maka kelelawar mengetahui, oh, ada makanan di sana, dan sehingga kelelawar mencari mengambil makan di tempat yang ada pantulan makanan. Nah, kemudian kelelawar ini adalah hewan yang aktif di malam hari atau nokturnal. Nah, kelebihan ciri khusus kelelawar lain adalah tidur terbalik, memiliki fungsi untuk memudahkan kelelawar memulai penerbangan, bergerak lebih cepat, dan juga menghemat energi. Kemudian kita selanjutnya adalah mempelajari ciri khusus unta. Unta itu memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa air selama berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Ketika unta menemukan sumber air, dia akan minum sebanyak-banyaknya. Kemudian ciri khusus unta adalah dia berpunuk. Kalian perhatikan punuknya. Nah, fungsinya adalah berisi lemak sebagai cadangan makanan atau energi. Kemudian bulu mata dari unta adalah panjang, mencegah masuknya debu dan pasir dan menghalangi cahaya matahari yang masuk ke matanya. Kemudian ciri khusus unta yang lain adalah mempunyai kaki yang berukuran besar dan panjang, memudahkan ia berjalan di atas pasir tanpa terprosok dan menghindari pasir yang ya. Baik, kita lanjut ke ciri khusus hewan lain, yaitu cicak dan tokek. Ya, kalian perhatikan cicak dan tokek. Apa ciri khusus dari cicak dan tokek ini? Itu adalah autotomi namanya. Cicak sendiri juga yaitu memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Jika dia dalam keadaan terdesak, kalian perhatikan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada musuhnya yang ingin memakan cicak atau
berusaha untuk memutuskan ekornya. Nah, itulah yang dinamakan autotomi. Nanti setelah dia memutuskan ekornya, maka dia akan tumbuh lagi. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya inilah disebut autotomi. Apa ciri khusus cicak yang lain atau tokek lain? Memiliki perekat di kakinya untuk merayap dan menempel dinding atau gelang-gelang bangunan. Jadi ada bantalan perekat di dalam kaki cicak. Kemudian ciri khusus yang lain adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa. Jadi kalau kalian perhatikan cicak, maka kalian akan melihat kehidupan ciri khusus cicak seperti itu. Ya. Baik, lanjut lagi. Nah, seperti cicak dan ini adalah bunglon ya. Kalian perhatikan bunglon. Nah, bunglon ada namanya ciri khusus bunglon itu adalah namanya mimikri. Mimikri itu adalah kemampuan dari bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Jadi mimikri tadi adalah kemampuan dari bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya dan menangkap mangsanya. Nah, kemudian ciri khusus bunglon yang lain adalah mempunyai sama dengan cicak, yaitu mempunyai lidah yang panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Ciri khusus lain yaitu dia mempunyai kaki yang bisa mencengkram seperti tangan, sehingga dia bisa mencengkram dengan kuat pada pohon atau pada mangsanya. Mempunyai mata yang bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Lanjut lagi yang lain, ciri khusus beruang hantu sangat kuat sehingga dapat melumpuhkan mangsa atau pemangsanya. Jangan coba-coba untuk memegang belut listrik karena dia berkekuatan lebih dari 600 volt. Ya. Pernah antara belut listrik dan buaya itu berkelahi, maka buaya yang besar mati karena sengatan dari belut listrik. Cukup bahaya belut listrik ini kalau terkena kita. Lanjut ya teman-teman. Kalajengking kalian sudah biasa, bahayanya adalah mengeluarkan racun untuk melawan musuhnya. Laba-laba, nah ini kalian sering lihat laba-laba. Laba-laba akan membuat sarang seperti jaring di ranting pohon. Selain sebagai tempat tinggal, sarang tersebut guna untuk menangkap mangsa. Jadi kejebak mangsanya. Nah ini kelinci ya. Kalau kalian perhatikan bagian-bagian kelinci, maka semua yang ada pada kelinci itu berfungsi. Telinga panjang dan sedikit lebar pada kelinci memiliki fungsi untuk mendeteksi keberadaan musuh. Ya, dia kayak seperti antena ya atau radar. Telinga dengan ciri khusus demikian membuat kelinci bisa menangkap suara lebih baik karena bidang tangkapnya gelombangnya bunyinya lebih besar. Dan dengan demikian kelinci bisa mendeteksi lebih awal jika ada ancaman yang datang. Jadi belum apa-apa dia udah akan siap-siap lari ketika ada musuh yang akan mengganggunya karena dia bisa menangkap radar ya dari jarak jauh. Nah, fungsi lain dari telinga kelinci seperti itu adalah untuk menghangatkan suhu tubuh di musim dingin. Luar biasa telinganya berfungsi. Daun telinganya juga berfungsi untuk membantu keseimbangan. Jadi apa tadi? Ada 3 fungsi dari telinga adalah mendeteksi keberadaan musuh. Yang kedua, menghangatkan suhu tubuh di musim dingin. Yang ketiga, membantu keseimbangan tubuhnya. Next, kita akan melihat fungsi tubuh dari kelinci yang lain adalah kaki belakangnya. Kaki belakang dan kaki depan itu sangat berbeda. Kaki belakang kelinci lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Kenapa? Fungsinya supaya kelinci dapat melompat dengan jarak yang lumayan jauh. Jadi yang mendorong kaki depannya untuk meloncat adalah kaki belakang. Selain itu, kaki belakang kelinci yang panjang itu untuk memungkinkan kelinci berlari dengan kencang. Jadi kaki yang panjang itulah
yang mendorong kaki depan untuk melakukan aktivitas yang luar biasa. Seperti kalau kita misalnya naik motor itu, yang pakai motor persneling, maka gerak roda belakangnya itu yang paling kencang dibanding roda depan, karena roda depan itu berfungsi untuk hanya mendorong. Kalau roda belakang itu fungsinya untuk mendorong roda depan untuk bergerak. Baik teman-teman semua, nah insya Allah setelah Ustazah menjelaskan beberapa hewan, maka Ustazah meminta tugas kepada kalian, yaitu menentukan ciri khusus hewan yang Ustazah belum sebutkan. Yaitu kalian cari ciri khusus dari cumi-cumi atau sotong atau gurita. Ya sama ya. Kemudian kalian juga cari yang kedua adalah ciri khusus dari ayam. Nggak usah pakai jago juga nggak apa-apa, yang penting ayam atau ayam jago lebih baik. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sering familiar sama kalian, apa ciri khusus dari kucing? Banyak kok ciri khusus dari kucing. Baik teman-teman semua, dari Ustazah cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dimudahkan, diberikan pemahaman untuk memahami ciri khusus dari hewan ini. Dari Ustazah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.